Ini yang akan kita bahas pada saat ini. Rebutan waris. Oh, kalau ada orang berebut waris, ketahuilah dia telah melakukan 3 dosa besar. Satu saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi 3 dosa dilakukan bareng-bareng. Orang yang berebut waris, kalau anda pengen melihat siapakah orang yang ahli neraka yang berjalan di atas bumi, cukup tengoklah itu orang yang merebut waris. Orang berebut waris melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama adalah menyakiti orang tuanya. Karena dia telah menyakiti adiknya, berarti menyakiti orang tuanya. Yang kedua, mengambil hak saudaranya dengan haram, cara yang haram. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Satu saja sudah cukup masuk neraka, apalagi 3-3-nya. Maka jangan berurusan dengan orang yang merebut waris. Saudaranya saja digiles, apalagi dirimu suatu ketika bakal digiles juga. Jangan kau nikahkan putrimu dengannya. Kalau sudah terjadi tunangan, batalkan karena dia adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Manusia busuk. Semoga ini ahli surga semuanya. Dan urusan warisan bukan urusan besarnya nilai, tidak, urusan gede setannya. Tidak pandang apakah itu orang kaya atau orang melarat. Mungkin ada sebagian orang fakir mengatakan kita ini orang fakir nggak kira rebut waris. Bukan masalah fakirmu, akan tapi setanmu yang gede. Tikar 4 lembar saja buat rebutan, panci retak, panci bolong saja bikin rebutan itu. Kursi sudah kakinya sebelah pun bikin rebutan, yang gede setannya. Padahal itu kursi nggak ada gunanya, cuman gara-gara ada ambil saudaranya, diambil dia. Yang sini sih. Jam mati pindah ke tempat saudara, kok ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga diambil. Bukan barangnya, awas hati-hati, tapi setannya yang besar. Bahkan ini tidak pandang apakah itu orang bodoh atau orang alim. Kiai meninggal dunia punya anak 2, katanya ustadz. Rebutan kantin, rebutan santri. Jangan dianggap tidak ada, karena setan masuk kemana-mana. Kalau setannya ustadz juga kelas ustadz, setan kiai kelas kiai. Bapaknya meninggal dunia, ini ustadz 2 ini. Santrinya kan 225. Dibagi 2, 100 berapa? 112 setengah. 112 nggak terima karena apa? Urusan kos-kosan ini. Itu ada hitungannya itu semuanya, masya Allah. Rebutan kantin dibuat ini, naudzubillah. Jadi awas, hati-hati, jangan rasa aman. Jangan berkata, aku ini kan orang fakir gak akan rebutan waris. Tidak, setan akan masuk ke rumahmu. Saya ini kan keluarga ustadz. Yang banyak juga ini. Jangan dianggap tidak ada. Awas, semuanya harus waspada ini. Tidak pandang apakah itu orang kaya atau orang melarat. Setan akan menanamkan yuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan akan mengajarkan permusuhan di antara kalian, karena setan cari kawan sebanyak-banyaknya. Berebut waris, naudzubillah. Awas, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang berebut waris. Bahkan kadang yang berebut waris itu adalah orang yang paling pintar di antara saudara-saudaranya, yang paling pandai berdalil, pandai berhujjah. Bahkan mungkin orang yang paling banyak beribadah, mungkin orang yang paling banyak sholatnya, mungkin orang yang paling rajin umroh dan hajinya. Awas, hati-hati. Karena itu ditipu oleh setan, suruh beribadah, tapi tidak sadar dia umroh pun ternyata dengan harta rebutan warisan. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah dan tidak sadar permasalahannya. Tidak pandang, makanya jangan remehin. Ini setannya yang gede. Biarpun ustadz bermusuhan bisa gara-gara peninggalan orang tuanya. Tidak tegur sapa. Warisan pondok nih, pondok mestinya akan dibesarkan bareng-bareng. Tidak, rebutan. Rebutan tamu sampean nanti, rebutan tamu. Ada tamu langsung dicegat sama abangnya di depan, suruh belok. Assalamualaikum, mampir, Pak Haji, mampir. Sebelum ke rumah adik saya nanti. Kalau adik saya nanti kuenya ke sana nanti. Syuf. Di dunia ini pun ada. Artinya apa? Setannya yang gede. Orang fakir pun bisa bermusuhan karena waris, karena peninggalan orang tua. Naudzubillah. Maka dari itu, wahai para orang tua, didik anakmu agar benar ngerti makna ukhuwah, persaudaraan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mati anak kita berebut waris. Dan kita pun jangan berebut waris, karena itu adalah neraka.
Kalau di rumahmu ada berebut waris, maka hendaknya engkau jangan yang merebut, biarkan hartamu direbut, karena itu menjadi pahala untukmu. Pokoknya jangan sampai menjadi orang yang zalim. Oh, ngeri ini warisan ini. Sebab permusuhan di antara saudara banyak macam-macam. Ini di antara yang paling besar ini. Padahal sudah mendapatkan harta banyak, harta ini mungkin dapat duit 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Hanya satu ketambahan mobil, satu-satunya sudah ngedumel dengan saudaranya. Mana cinta? Hilangnya cinta. Padahal kalau orang sudah saling mencintai, lihat, akan memberikan kepada siapapun. Bahkan tidak ada sanak, tidak ada hubungan kerabat. Akan tapi lihat, kalau dalam hati ada cinta, begitu mudah memberikan dan memberikan bantuan kepada orang yang dicintainya. Tapi kalau sudah dicap sebagai ahli neraka, yaitu makanya la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus tali bersaudara tidak akan masuk surga. Karena apa? Kejahatannya itu unik. Yaitu tadi berebut waris tadi di antaranya. Wah, masya Allah. Tidak tegur sapa. Sampai suatu ketika ada orang dari kota turun ke bawah, ke kota Sambil. Hanya rebutan waris untuk membawa lemari, meja dan sebagainya. Yang cerita adalah tukangnya dengan truknya. Nyewa truk untuk membawa meja dan sebagainya. Sampai tukangnya itu cerita, betul waktu Buya ngomong begitu saya teringat. Teringat apa? Suatu hari saya disuruh saya kerjakan, saya kuli. Saya dibawa oleh seseorang untuk ngambil truk. Rupanya rebutan dengan adiknya yang ada di kota sana, dari kota sebelah. Akhirnya kami menaikkan meja. Ternyata mejanya sudah kakinya patah, ini rusak, lemarinya itu menreot, makan rayap. Biaya untuk bayar saya dan truk, nyewa truknya lebih mahal daripada barang yang akan dibawa. Begitulah kalau orang pengen masuk neraka itu nekat, biarpun bayar. Naudzubillah, busuk. Maka awas, waspadalah, jangan berebut waris, menjadikan keras hatimu, neraka jahanam. Harus disadarkan diri kita ini, awas, hati-hati. Maka dari itu jika ada orang yang meninggal dunia, hendaknya waris itu segera dibagi. Makna dibagi itu didudukkan, ini jatahnya siapa, biar semuanya tahu. Biarpun mungkin tidak langsung dibagi, akan tapi misalnya rumah ini adik-adikku semuanya, yang punya adalah ini sesuai hitungan waris yang benar. Dan semua yang di rumah orang tua itu adalah milik bersama. Jadi setiap barang di tempatnya orang tua itu ada namanya saudara-saudara kita. Sendok itu selagi belum dibagi namanya lengkap. Lengkap saudara. Kalau anda bersepuluh bersaudara, maka satu sendok itu ada nama sepuluhnya. Kalau anda nyakui satu sendok, anda mengambil milik saudaramu. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati ini. Jangan nyandek main ini. Ini bisa menjadi sebab permusuhan. Coba lagi. Ada piring pindah ke rumah adik yang pertama. Pas dia hari lebaran main, loh, kok ada di sini ini? Setan ngomong, padahal sendok ada harganya. Cuman kok ada di sini. Besok ada gelas lagi. Jangan-jangan yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Lihat. Oh, setannya yang membisikkan. Maka waris hendaknya segera dibagi. Bahkan kalau perlu mayat belum dikubur sudah dibagi. Kok kayak rebutan baru? Oh, enggak, bagi itu bukan rebutan. Justru kalau tidak dibagi nanti rebutan. Kecerdasan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di saat Sayyidina Rasulullah SAW diambil oleh Allah, wafat. Sayyidina Abu Bakar lebih sibuk untuk mengurasi negara kekhalifahan. Karena apa? Takut ada fitnah nanti, berebut nanti. Itulah para ulama menjelaskan bahasanya hal-hal yang menjadi sebab permusuhan hendaknya diselesaikan lebih dulu dari yang lainnya karena masalah ammah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkumpul dengan yang lainnya sehingga mengurusi masyarakat, mengurusi umat. Sebab setelah Nabi Muhammad tentu ada fitnah nanti. Kalau tidak segera kepemimpinan ini dijelaskan siapa yang melanjutkan, maka nanti akan semua menjadi pemimpin-pemimpin dan akan terjadi peperangan. Sehingga para ulama menjelaskan setelah itu apa? Warisan hendaknya segera dibagi. Jangan ditunda. Jadi bisa saja satu rumah, jelas satu rumah milik bersaudara ini. Adapun yang kecil-kecil biasanya caranya adalah ikhlas-ikhlasan. Siapa? Adik-adikku semuanya yang belum punya sendok siapa? Saya. Udah ambil kamu sendok ya. Harus ada begitu. Jangan main-main ini. Biarpun barang rusak menjadi kotor hati itu. Jangan main-main. Kalau anda sudah butuh, anda sudah tidak butuh, langsung begitu saja. Adikku semuanya untuk peninggalannya kecil-kecil miliknya Abah Umi ini saya tidak butuh, sudah ambil saja. Ngomong itu karuan.
Didudukkan nih, yang belum punya piring siapa? Ini. Baik, sudah selesai. Berarti yang ada di sini buat kakak saya. Jadi jelas. Harus dibagi jelas urusan yang kecil-kecil. Sebab kecil gak mungkin dibagi. Piring di mangkok dipecah jadi 4, nggak begitu. Dikira-kira saja. Yo yang belum punya ini. Kemudian ini ada sepedanya Abah ini untuk siapa yo? Yang belum punya sepeda. Saya nih. Dan di saat membagi, bagilah dengan kelegaan. Dan di saat masih dekat dengan kematian ayahanda atau ibunda, itu biasanya hati masih terenyuh. Hati masih terenyuh. Pernah kita membagi, mayat baru dikubur, asar dikubur, kita bicara maghrib. Kita bicara maghrib membagi uang. Dan orang cukup, orang kaya, ratusan, duitnya banyak. Tanahnya lain, tanahnya adalah sertifikat. Kemudian kita bendel, pokoknya jatahnya nanti seperti ini. Tinggal dilanjutkan bagaimana caranya. Pokoknya dari sertifikat ini semuanya adalah ini hendaknya nanti dibagi. Jadi setiap sertifikat namanya masih lengkap utuh. Anak-anak semuanya. Baru nanti didudukkan bahwasanya sertifikat jumlahnya 11 ini adalah milik bersama, harus nanti dibagi sesuai dengan aturan. Dan difahamkan seperti ini tadi. Dosa yang mengambil bukan haknya, awas hati-hati itu haram biar tidak rebutan nanti. Adapun uang tunainya kami bagi langsung waktu itu. Karena beliau punya simpanan uang tunai ratusan juta. Setelah kita bagi, subhanallah lah ini. Aslinya kakak yang pertama itu dia mengambil duit itu, dia megang tuh nangis. Ingat orang tuanya menangis, langsung menangis, nitikkan air mata, dikembalikan lagi. Buya, saya ingat jerih payah ibu, karena dia ngikuti waktu masa kecilnya. Maka ini akan aku sedekahkan saja untuk masjid. Allah. Karena ada lagi bangun masjid. Dan tatonya satunya lagi juga begitu. Hanya salah satu dari anaknya tiba-tiba berkata begini, kalau saya belum bisa nyumbang karena kebetulan saya punya kebutuhan yang banyak. Anak yang keberapa gitu. Kamu langsung kukuhkan, itu hakmu dan itu halal. Kalau memang kamu belum bisa menyumbang, jangan ikut yang lainnya. Tidak boleh menyumbang karena ikut-ikutan, tidak. Iya, saya belum bisa Buya karena saya belum, enggak apa-apa. Tatonya adiknya itu tiba-tiba sambil menoleh abangnya, ngerti abangnya rupanya hidupnya paling susah. Kakaknya perempuannya itu, yang satu kakak perempuannya itu yang paling susah hidupnya. Tiba-tiba bagiannya mengatakan apa? Ini buat kakak saya saja. Allah. Karena saya kebetulan suami saya sudah mencukupi saya, ini buat kakak saya. Karena masih dekat dengan kematian. Tapi kalau sudah agak jauh dari kematian, mulai dari anaknya pengen kuliah, ada urusan bisnis segala macam, wah. Kadang-kadang yang di rumah pusaka ini ditanya, Bang, gimana kalau rumah ini kita jual lalu kita bagi? Halah, gitu aja rebutan. Dia sendiri duduk di situ malah ngangkat suara. Naudzubillah, ini kebusukan jiwa itu, ahli neraka berjalan di atas bumi itu. Urusan waris sensitif, lihat. Padahal ditanya tok sudah marah, aneh nih, subhanallah. Yang nanya adiknya, Abang, tanah yang di situ kan belum dibagi, gimana Bang? Kalau nggak ada apa ini, itu aja dibagi, uang kamu sudah kaya. Lalu dia sendiri juga menikmati ternyata. Jadi ada orang kalau sudah ditanya urusan waris itu sensitif, naudzubillah. Itu ada setannya di dalamnya. Kalau Bang ditanya tentang waris, Bang, rumah ini kan belum dibagi, Bang. Ayo gimana seharusnya? Cepat dibagi biar aman nanti. Dan ingat, kalau ada bapak meninggal, harta warisnya, hartanya bapak hendaknya dibagi. Jangan nunggu ibu meninggal. Ini kesalahan di masyarakat. Ini anak kurang ajar, bapaknya meninggal nggak segera dibagi. Kenapa belum dibagi? Ibu belum meninggal. Oh, kamu doain ibumu meninggal? Kurang ajar kamu tuh. Bisa saja yang mati kamu duluan, bukan ibumu kok. Ini ada kesalahpahaman. Jadi kalau bapak meninggal, harta tidak dibagi sebelum ibu ikut meninggal. Ini bapakmu kalau meninggal dunia, maka ketahuilah harta bapakmu dibagi antara dirimu dan ibundamu. Kalau ibundamu meninggal, maka ketahuilah dibagi antara dirimu dan ayahandamu. Saling mewarisi. Suami mewarisi dari istri. Dan anak pun demikian. Bahkan alangkah banyaknya kejahatan yang tidak disengaja, tapi tetap kejahatan. Seorang ibu ditinggal oleh suaminya. Anaknya masih kecil-kecil, anak yatimnya. Harta warisnya tidak segera dibagi tanpa sadar. Mungkin menikah lagi atau mungkin apa, tak taunya belas-belas memakai harta anak yatimnya sendiri. Akhirnya sang ibu masuk neraka jahanam. Atau sebaliknya seorang bapak, karena dia ngerti pembagian waris ini.
Masalah menikah lagi adalah halal. Seorang istri ditinggal oleh suaminya dan dia butuh kepada laki-laki, menikah adalah halal. Akan tapi di saat menggunakan harta anak yatimnya untuk senang-senang, maka jadi neraka jahanam. Kita tidak mengingkari pernikahannya. Pernikahan adalah hak. Pernikahan adalah hak, pernikahan adalah halal, pernikahan adalah mulia. Zina adalah hina, zina adalah busuk. Tapi kadang tidak waspada. Kalau memang harta anakmu, awas. Jangan diganggu gugat ini harta anakmu. Ini harus hati-hati urusan peninggalan orang tua. Maka segera dibagi, biarpun tidak seperti yang kami sampaikan waktu mayatnya belum dikubur, dibagi. Tidak, secepatnya. Kalau nunggu 1 tahun, Masya Allah, kadang-kadang lihat anak-anak kita ini baik-baik, kadang-kadang tidak ada masalah hari itu. Akan tapi kadang-kadang apa? Menantu bisa saja, bang, abang, ini sudah nikah berapa tahun kok belum punya rumah, bang? Kan abang punya warisan. Oh iya, ya mulai ini. Mungkin menantunya baik, mertua bisikin mertuanya, kamu ini sudah kan abahmu dulu kaya. Nah, mulai ini mertuanya mungkin baik juga, teman bisnis ya, ada ini bisnis hebat, prospektif nih, nggak ada kesempatan lain lagi, kesempatan tidak datang 2 kali, kayak begitu kan, banyak kesempatan nggak datang 2 kali. Oh ini kamu, akhirnya diem-diem sertifikat tanahnya dititipkan di bank. 2 dosa, sudah tidak pakai izin saudaranya, masuk bank yang haram, macam-macam lah. Ini wah, saya pengen cepat masuk neraka jahanam nih. Kapan itu? Karena ditunda pembagian warisnya. Awas, hati-hati wahai ahli iman. Insya Allah ini ahli surga semuanya, sadar. Makanya kalau ada orang datang kepada kami membahas masalah warisan, kalau sendiri tidak, jangan dituruti. Kalau pengen membahas waris semuanya datang, karena apa? Kita ingin bersihkan semuanya. Kalau ada 6 bersaudara, subhanallah, ini pengalaman. 6 bersaudara, 5 datang, yang 1 enggak, 1 jadi duri. Yang 5 sudah oke pembagian waris dengan benar. Jadi kalau ada orang datang kepada kami masalah pembagian waris itu enteng. Ilmu waris itu adalah ilmu pasti, hitungannya jelas, ilmu 24 jam. Tapi yang jadi masalah adalah hatimu niat tak bagi waris. Ilmu bagi waris mah enteng, wajar lah, ada ustadz, mana murid yang belajar ilmu faraid saja sudah bisa bagi gini. Cuman permasalahannya adalah siap enggak bagi waris. Ini loh yang jadi masalah. Makanya kalau ada, wahai para ustadz, kalau ada orang datang kepadamu bertanya sendirian, jangan diterima dulu. Mana saudaramu, mana mamamu? Sehingga biasanya kalau habis meninggal dunia itu langsung saya kumpulkan saudara-saudaranya, ya diingatkan masalah ini. Jangan ada yang ngerebut waris ini. Sebab kalau terlanjur sudah bermusuhan, repot dibenahi. Biasanya ada yang nakal kalau datang sendirian, hati-hati. Jangan mudah percaya, kadang-kadang datang sendirian hanya pengen tahu jatahnya berapa. Kalau tahu jatahnya sedikit langsung polet dia. Ya ambil dulu, kalau baru nanti datang ke ustadz. Nah, naudzubillah. Akan tapi hendaknya urusan waris Anda kumpulkan bareng-bareng. Tidak boleh ada yang tertinggal satupun dari saudara semuanya. Kalaupun ada yang jauh harus sepakat. Padahal sudah ada hukumnya. Hanya kadang-kadang perlu ditata hati oleh seorang ustadz. Hukumnya sudah jelas pembagiannya. Cuman kadang-kadang hawa nafsu, lihat. Dia pandang gitu, biarpun orang alim loh ya, nggak pandang ini. Orang alim tuh unik, rebutan. Sementara orang-orang soleh hatinya bersih, kasih. Lah ini malah rebut. Yang direbut nggak tanggung-tanggung, saudaranya sendiri. Bahkan mungkin seorang adiknya yang banyak utang. Memang kalau sudah orang kejahatan luar biasa. Hilangnya cinta, permusuhan di dalam hati menjadikan orang jahat. Nggak pandang saudaranya pun akan dimakan dan digiles. Ini. Jadi dibagi, pembagian hendaknya segera. Tanyakan kepada ustadz. Kalau sudah ada orang datang sendiri, biasanya tanya, pakai hukum negara, hukum agama, wah rugi saya. Pakai hukum negara yang nggak islami. Akhirnya macam-macam, sengketa dengan adiknya, sengketa dengan saudaranya. Subhanallah. Mau kemana? Mau ke neraka jahanam. Mana ukhuwah, mana cinta? Nabi Muhammad SAW waktu masuk Madinah pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati dengan hati. Tidak ada sanak, tidak ada saudara. Yang satu tidak punya rumah dikasih rumah. Lah ini rumah saudaranya diembat ini. Model apa ini? Dan awas, hati-hati, biasanya orang yang paling jahat tidak sadar dengan kejahatannya. Kenapa? Tertipu dengan kebaikannya. Pernah datang kepada kami juga yang paling dalil. Cerita ada masalah haram, ya buya, waris harus bagi dengan syar'i dan sebagainya. Dia ngomong begitu. Setelah dia pergi, 4 adiknya ngomong, dia yang sudah jual duluan. Allah.
Hebat kalau ketemu ustadz dalil, kalau disuwak nyebel malahan gitu loh ibaratnya. Dikasih ini memang kejahatan. Dia yang paling ngomong harus syar'i Bu ya, iya harus dengan syariat, pasti adil Islam tuh. Senang saya ada ustadznya di antara saudara. Lah yang lain diam tak. Rupanya apa? Yang paling jahat dia adalah guru agama. Rupanya dia sudah jual duluan sana sini dan sebagainya. Masya Allah, lihat agama jadikan tutup untuk kejahatannya. Jadi yang masalah kejahatan waris tidak pandang apakah itu orang alim atau orang bodoh. Yang gede adalah setannya, maka hati-hati jangan sampai ada yang lengah. Maka dari itu didik anak-anak kita. Maka jangan sampai tidak adil kepada anak-anak, wahai para orang tua. Jika ada orang tua yang tidak adil kepada anaknya, sebetulnya telah mengajari rebutan waris. Biasanya ada anak mama kan, anak yang paling disayang, lihat kalau minta langsung dikasih, anak yang lain enggak. Sampai abang-abangnya, kakaknya kalau pengen apa-apa lewat dek minta ke mama dek ya. Kalau sudah dikasih, pasti dikasih. Kalau dia, giliran bapaknya mati, tuh abah mati, lu mau apa kamu? Rebutan waris nanti. Maka orang tua itu kalau memberikan kepada anaknya tidak adil, haram, karena itu menanamkan kebencian di anak, itu nanti bibit daripada rebutan waris. Biasanya seorang ibu atau bapak dengan anak bontot yang paling disayang, dengan harapannya nanti, nak kalau abah sama umi sudah tua tinggal sama kamu nak ya. Iya, paling dikasih macam-macamnya. Sampai yang lain masih dia lagi dapat lagi dalam hatinya, awas kalau sudah mati nanti ya. Karena orang tuanya, makanya haram, tidak adil para orang tua. Adil di hadapan anak. Kalau masalah cinta mungkin berbeda. Ada anak yang lembut, pengabdian sehingga kita lebih mencintainya, atau anak yang tiba-tiba dia sering terserang penyakit dan sebagainya, sehingga kita cenderung mencintai dia lebih. Cinta boleh beda karena cinta adalah fitrah, urusan hati, tapi perilaku lahir tidak boleh beda. Perilaku lahir tidak boleh beda, nggak boleh membeda-bedakan antara anak. Naudzubillah. Awas, ini terjadi permusuhan. Termasuk diantaranya yang mohon maaf ini, jika ada seorang suami mungkin punya istri dua misalnya, makanya berat kalau punya istri dua dan tiga, mempertemukan anak dengan anak, jangan sampai setelah mati ini bermusuhan gara-gara tidak adil waktu ini permasalahan berat. Jadi jangan main-main. Jadi semua itu ada cerita jangka panjangnya. Kalau tiba-tiba anak yang satu ini tidak diperlakukan adil, maka dia diam-diam tertanam benci, pelan-pelan akhirnya menjadi rebutan waris dan sebagainya. Maka ketidakadilan orang tua ini berbahaya. Ketidakadilan orang tua berbahaya di masa depannya. Naudzubillah, kita meninggal dunia, anak kita berebut waris. Gimana itu? Ternyata berebut warisnya karena ketidakadilan kita. Semua dosanya masuk ke kita karena kita menjadi sebab anak kita seperti itu. Intinya seperti itu. Mari, ayo kita jaga. Anak kita harus kita didik yang benar. Ada satu CD, ibu, bapak, CD yang kurang lebih seperti yang kami sampaikan. Sampaikan kepada anak-anak keluarga agar warisan menjadi berkah. Ada satu CD yang sudah beredar dan ini termasuk rame, agar warisan menjadi berkah, dicari itu, berikan kepada anak-anak, saudara dan sebagainya, agar semua menjaga. Naudzubillah, urusan waris luar biasa. Baik, warisan hendaknya segera dibagi dengan cara syar'i. Ibu tidak usah ragu, tidak usah merasa berat dengan 1:2 lalu mengatakan Islam tidak adil. Kalau seandainya ada seorang laki-laki mengatakan, teteh atau adikku yang baik, perempuan semuanya dibagi rata saja dah. Kalau dari pihak laki-laki mengatakan bagi rata, itu kemuliaan bagimu. Tapi kalau bagi seorang perempuan minta bagi rata, adalah ketamaan darimu. Sebab sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Allah Maha adil dan Allah mengerti kenapa dengan itu semuanya. Jangan sampai ada praduga buruk, prasangka buruk kepada Allah, Allah tidak adil. Sebab Allah Islam itu menata dengan indah. Ini saya gampangkan saja masalah waris. Jangan sampai ada yang ngedumbel. Saya kalau dapat separuh nggak adil, sama-sama anaknya bapak dan ibu, berarti Islam tidak adil. Wah, ini yang keluar imanmu. Bukan saja keluar hartamu tidak berkah, tidak keluar imanmu. Kalau bicara hikmahnya sangat panjang. Satu saja hikmah sederhana. Contoh, ada kakak beradik, yang satu laki satu perempuan. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan duit 30 juta. Dalam pembagian warisnya, sang anak laki-laki dapat 20
juta, anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Banyakkan mana? Banyakkan laki-laki dapat 20 juta, perempuannya dapat 10 juta. Baik. Dua-duanya butuh. Sesuai dengan fitrahnya butuh seorang pasangan. Harus menikah. Harus menikah. Baik yang laki-laki menikah, yang perempuan menikah bareng. Kemudian tradisi di kampung itu mahar itu sudah ada hitungannya. Suaminya menikah, yang laki-laki menikah harus ngasih mahar, perempuan yang menikah dapat mahar. Lah maharnya itu pas 20 juta. Maharnya 20 juta. Akhirnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maharnya berapa? 20 juta. Akhirnya perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki, dapat berapa? 20 juta. Jumlahnya berapa? 30 berartinya. Miliknya sang laki-laki 0. Setelah itu punya anak 66, yang biayai siapa? Laki-laki. Punya anak 6, adiknya yang perempuan punya anak 6, yang ngasih nafkah siapa? Suaminya. Adik abang laki-lakinya punya anak 6, yang ngasih nafkah siapa? Dia. Sudah. Pokoknya jangan nuntut lah syariat Islam. Adil, kalau dicerita panjang tuh hikmahnya banyak. Kecuali laki-laki sakit itu yang tidak mau ngasih nafkah, itu kan sakit dia. Kecuali sakit akhlak. Kecuali ada seorang suami yang memang tidak mampu karena dia fisik yang nggak mampu cari duit dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang keker gagah perkasa bisa cari duit ongkang-ongkang, istrinya suruh cari duit, permasalahin laki-laki. Baik, jelas ya, jangan menuntut masalah 1:2, pas ketahuilah. Ini adalah kebusukan di dalam hati, seolah-olah tidak percaya dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang lega dengan syariat Islam akan dilapangkan dadanya di dunia dan di akhirat. Seorang wanita terima, memang begitu syariat, dia lega, subhanallah, Allah akan mengirim kepadamu suamimu yang mencukupimu lebih daripada yang didapat oleh saudara laki-lakimu, kalau anda faham makna ini. Tapi kalau sampai mati tetap kikir, tetap perasaannya adalah melarat, tamak terus, karena apa? Jiwanya yang busuk. Dan perebut waris tidak akan bahagia selamanya, karena panas. Perebut waris tidak akan bahagia selamanya dan tidak akan senang kecuali dia tobat. Maka ayo kita sadar makna ini. Kemudian setelah itu waris itu harus segera dibagi, tapi ada catatannya. Kapan segera dibagi? Setelah 5 hal. Yang pertama adalah utangnya kepada Allah. Misalnya dulu sempat kaya kok belum haji, kaya raya sudah mampu untuk haji, baru daftar haji, mati, berarti sudah wajib haji tapi belum haji, maka tidak boleh dibagi dulu kecuali dipotong untuk biaya haji dan dihajikan nanti haji batal. Yang kedua adalah utang dengan sesama manusia. Awas wahai para anak, jangan dengar ceramahnya Buya lalu suruh cepat-cepat bagi waris, tak tanya dek ayo cepat dibagi, kenapa? Sebelum ditagih utang bapak. Loh, ini kurang ajar ini sang anak. Jadi neraka juga ini. Jadi bayari utang ayahandamu dari harta warisnya, biarpun sampai habis, yang penting bapakmu selamat. Awas, hati-hati. Tapi anak busuk kadang-kadang apa? Ini kan utang bapak, ngapain dikasih bayar? Cepat dibagi saja, utang bapak. Lah ini anak kurang ajar. Itu harta bapakmu. Karena harta itu sebelum mati pun mestinya sudah dikasihkan kepada orang yang punya uang. Mestinya sudah dibayari, hanya belum sempat membayar karena mati duluan, maka utang harus dibayar duluan. Tidak boleh, maka haram membagi waris sebelum utangnya diberesin. Kalau ada seorang anak yang membagi waris sebelum utang diberesin, maka itu adalah paling jahatnya anak kepada ayahandanya. Rela ayahandanya dihukum oleh Allah. Suatu ketika ada pada zaman Nabi, ada seorang punya utang. Seorang punya hutang, tiba-tiba Nabi tahu dia punya utang. Iya ya Rasulullah, ia punya hutang. Nabi berkata, aku tidak mau menyolati dia. Orang punya hutang, Nabi tidak mau menyolati orang punya hutang. Orang hutang yang dolim jatuh tempo belum bayar. Para sahabat Nabi terenyuh, orang lain terenyuh. Ya Rasulullah, bagaimana agar engkau mau menyolati dia? Aku akan menyolati dia kalau utangnya sudah dibayar. Para sahabat Nabi berebut, ya Rasulullah biar saya yang bayari. Orang lain loh ya, ini orang lain, biar saya yang bayari, akan tapi sholati ya Rasulullah. Bayari baru aku sholati. Dibayari oleh orang lain lalu disolati oleh Rasulullah. Ini orang lain terenyuh, hatinya hidup. Lah kok anaknya nggak sadar? Ini kemana kalau bukan ahli neraka?
Lihat, kalau sudah anak model itu sudah potensi gampang untuk rebutan waris itu nanti. Bermusuhan gampang itu orang. Bapaknya saja nggak dipikirin. Jadi wahai para anak, orang tua punya utang hendaknya dibayari utangnya dulu. Yang kedua, yang ketiga adalah urusan kewajiban harta, zakat. Misalnya bulan Rajab ini mestinya abah sudah mengeluarkan zakat, biasanya itu dihitung tokonya. Tahu-taunya apa? Bulan Rajab meninggal dunia, maka keluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi warisnya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiatnya apa? Tapi wasiat itu hati-hati ya para bapak ibu. Wasiat itu tidak semua wasiat boleh dipenuhi, tidak semua wasiat wajib dipenuhi. Dilihat dulu, tunjukkan kepada ulama agar ulama menjawab. Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi, ada wasiat yang mubah boleh dipenuhi asalkan tidak memberatkan dan tidak mengambil biayanya dari harta waris. Ya wasiat yang haram dipenuhi contohnya apa? Nah, kalau abah mati nanti tolong nak itu. Aku ngelihat ada anak-anak mabuk di gardu itu kok rame. Sumbang nak aja 1 juta nak ya. Haram dipenuhi biarpun itu wasiat sebelum mati. Wasiat untuk kemaksiatan ya nggak bisa. Yang boleh dipenuhi dan boleh tidak adalah masalah minta dikubur. Tolong nak, saya kan hidup di Kuningan, kubur saya di Cirebon nak ya. Punya mobil bisa saja dibawa ke Cirebon. Boleh dikubur di Cirebon, kubur sini. Sebab semuanya kuburan sama. Tidak harus kubur di sana. Apalagi wasiatnya apa? Tolong kubur saya di Banjarmasin. Ngapain jauh-jauh? Kubur di mana saja nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ahli iman. Jadi wasiat dipenuhi dulu. Jadi wasiat misalnya nak kalau saya mati nanti tolong nak kamu sedekah ke pesantren itu nak, dihitung nanti. Kalau wasiatnya tidak lebih dari 1/3 dari hartanya, maka itu langsung diberikan. Dan bab wasiat ini ada sendiri, ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Kalau aku mati nanti tolong rumah ini berikan kepada anak pertama, nggak bisa. Kecuali wasiatnya itu tidak lebih dari 1/3 dan setelah itu dapat persetujuan dari semua ahli warisnya. Intinya kalau wasiat ada aturannya. Tidak perlebar masalah ini, kalau punya masalah langsung saja biar tidak kabur nanti. Intinya wasiat dipenuhi dulu. Tanyakan dulu wasiatnya apa ini. Dan tanyakan kepada ulama wajib dipenuhi atau tidak. Kalau tidak ya sudah tidak. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah, kafannya. Kalau tukang cangkulnya bayari itu. Kecuali seorang istri. Semua orang itu kain kafannya biayanya ditanggung sendiri dari harta warisnya. Kecuali seorang istri sampai mati pun yang nanggung suaminya, subhanallah. Jadi kalau istri meninggal dunia, biaya perawatan jenazah yang nanggung siapa? Suami. Saya enak-enaknya seorang perempuan itu mulia. Akan tapi kalau kita sebagai langit dari harta waris saya, baru setelah itu dibagi. Dan insya Allah dengan begitu akan berkah. Dan ingat, harta waris adalah harta yang paling berkah jika engkau mengambil dengan benar. Akan tapi harta waris menjadi harta yang paling mengerikan jika kau mengambil dengan cara tidak benar. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Lihat dirimu sendiri, urusanmu dengan saudaramu. Kemudian ada tambahan, saya sambungkan dengan pembahasan yang pertama, masalah menjaga hati agar tidak bermusuhan. Targetnya setan memasukkan kita ke neraka jahanam, itu targetnya setan. Setan tidak senang ada orang masuk surga. Awas, hati-hati. Sehingga ada setan membisiki seseorang untuk menjadi orang jahat merebut waris saudaranya. Maka dia masuk neraka gara-gara merebut waris. Ini pernah saya sampaikan di sini. Jadi abang yang merebut waris adiknya itu adalah zalim, dosa, ahli neraka. Setan senang. Saya dapat kawan baru nih. Yang direbut warisnya kalau sabar dan terima, dia adalah ahli surga. Cuman setan nggak pengen ada orang masuk surga. Yang warisnya direbut, dibisiki sama setan. Mulai marah, ya kan? Marah. Kelihatan kebutuhannya, anaknya pengen sekolah nggak bisa bayar, sakit masuk rumah sakit, inget harta warisnya, mulai marah, dendam. Mulai dendam, bisiki istrinya pun diajari marah. Akhirnya apa? Ngedendam, bermusuhan, benci, dendam sama abangnya. Setelah dendam, kebencian. Setelah itu apa? Masuk bab yang kita bahas tadi. Kebencian baghdha menjadikan orang masuk neraka.
Akhirnya Pak setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka merebut waris, yang satu masuk neraka dengan kebenciannya dengan saudaranya. Kalau benci nanti menggunjing. Seanaknya digunjing. Tahu nak, abang Pak D-mu tuh, Pak D ya. Pak D itu ada wakmu tuh lihat, biarpun dia umroh haji itu duit kita, itu warisan kita. Wah, seanaknya pun diajari. Pokoknya kata setan masuk neraka semuanya. Makanya kami ingatkan bahwasanya jika ada orang yang termasuk merebut waris yang ada di tempat ini, segera kembalikan itu semua, minta ampun, minta maaf sebelum malaikat Israel datang kepadamu. Jangan tunda. Biarpun harus habis, kembali kepada nol, kepada kefakiran. Itu mulia nanti di hadapan Allah. Dan bagi siapapun yang didolimi, awas, jaga mulutmu, jangan menggunjing dia. Jangan sampai berubah menjadi kebencian. Tata hatimu, doakan saudaramu yang jahat itu semoga tobat. Jangan menjadi kebencian dan dendam di dalam hatimu, sebab dendammu itu akan berkembang menjadi gunjingan dan akan meracuni anak-anakmu untuk membenci mereka. Akhirnya apa? Semuanya menjadi ahli neraka. Tata hatimu. Yang direbut warisnya sudah yang direbut waris, yang didolimi, disakiti, doakan, ya Allah, abangku yang mendolimiku, ya Allah jangan kau hukum nanti, ya Allah berikan kesadaran dan ampuni, ya Allah. Jangan menjadi benci setelah itu, sebab setan madahsat. Abangnya masuk neraka gara-gara merebut, adiknya masuk neraka gara-gara membenci. Cukup, kata setan, semuanya jadi sahabatku di neraka jahanam. Hati-hati, ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya.